Singgung Indonesia, media Inggris telanjangi standar ganda FIFA. FIFA apresiasi lonjakan ranking FIFA skuad Garuda. Indra Safri singgung perbedaan timnas U19 era Evan Dimas. Punggawa timnas U19 yang tampil memukau lawan Australia. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Safri singgung perbedaan timnas U19 era Evan Dimas. Perkembangan talenta muda tanah air selalu menarik untuk dikulik. Baru-baru ini, pelatih legendaris Indra Safri secara terbuka menyinggung perbedaan mencolok antara fondasi timnas Indonesia U19 era Evan Dimas dahulu dengan generasi tangguh yang kini sedang berjuang di bawah asuhan coach Nova Arianto. Membahas transformasi skuad muda Garuda memang tidak pernah ada habisnya, terutama jika kita melihat bagaimana standar permainan mereka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perlu diketahui, Coach Indra Safri mengaku bahwa skuad generasi sekarang memiliki perbedaan yang sangat besar dibanding saat ia pimpin dahulu. Bersama Evan Dimas sebagai ikonnya, Indra Safri sukses mempersembahkan gelar perdana Piala AFF U19 pada edisi 2013 setelah menumbangkan Vietnam lewat drama adu penalti. Namun, seiring berkembangnya zaman, ia meyakini bahwa kualitas timnas U19 tahun 2026 ini jauh lebih meningkat dan berkembang pesat. Indra Safri secara jujur menyatakan dalam program Apa Kabar Malam TV One bahwa perbandingan kualitas antara skuad 2013 dan 2026 membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami peningkatan nyata. Di sisi lain, sang mantan kapten Evan Dimas turut memberikan petuah agar Arkan Kakak dan kolega sadar bahwa mereka sedang membela Merah Putih serta wajib memanfaatkan kesempatan emas yang belum tentu datang dua kali. Kini, menarik untuk ditunggu apakah Coach Nova Arianto bisa melampaui rekor dan pencapaian historis yang pernah diukir oleh Indra Safri bersama generasi emas terdahulu. Punggawa timnas U19 yang tampil memukau lawan Australia. Satu, Dava Al-Ghassemi. Mengesampingkan satu gol yang bersarang di jalannya, performa Dava Al-Ghassemi di bawah Mister Gawang sejatinya sukses bikin barisan penyerang lawan frustasi. Kiper berusia 18 tahun ini tampil jatuh bangun melakukan penyelamatan krusial. Penjaga gawang milik Dewa United tersebut berkali-kali mementahkan peluang emas skuad muda Socceroos. Hal ini menjadi bukti kesigapan Dava dalam mengantisipasi ancaman lawan. Kalau malam itu ia tidak tampil setangguh itu, bisa dipastikan gawang Garuda Muda bakal kebobolan lebih dari 1 gol. 2. Amar Berkic. Memulai laga dari bangku cadangan, Amar Berkic masuk di menit ke-53 menggantikan Aizar Tanjung. Pemain kelahiran Frankfurt yang genap berusia 19 tahun tepat di hari pertandingan ini langsung memberikan dampak instan lewat performa impresifnya. Beberapa kali ia cerdik menerobos pertahanan Australia dan mengirim umpan matang yang sayangnya gagal dimaksimalkan Arkan Kakak maupun Dimas Adi. Daya juang tinggi yang tak pernah surut hingga laga usai menjadi poin yang patut diapresiasi, meskipun hasil akhir belum memihak Indonesia. 3. Matthew Baker. Usai memperkuat timnas Indonesia senior di FIFA Matchday 2026 kontra Oman dan Mozambik, Matthew Baker langsung bertolak ke Medan demi skuad Garuda Muda. Tampil sebagai starter selama 90 menit penuh, kehadiran pemain Melbourne City ini terbukti sangat krusial di lini belakang. Berkat ketenangannya mengamankan berbagai momen berbahaya, pertahanan Indonesia tetap tampil cukup solid sepanjang laga meski akhirnya harus kecolongan 1 gol. FIFA apresiasi lonjakan ranking FIFA skuad Garuda. Panggung sepak bola dunia mendadak diguncang oleh pengakuan resmi berskala internasional yang sangat berkelas.
Otoritas tertinggi sepak bola yang berbasis di Swiss baru saja merilis pembaruan peringkat resmi mereka. Menariknya, dalam pembaruan tersebut, pihak FIFA secara khusus memberikan apresiasi tinggi bagi lompatan besar yang berhasil diukir oleh timnas Indonesia. Perlu diketahui, FIFA resmi mengumumkan pembaruan peringkat terbaru setelah seluruh rangkaian FIFA Matchday edisi Juni 2026 selesai dilaksanakan. Agenda ini menjadi laga internasional terakhir tepat sebelum Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Di tengah persaingan ketat, FIFA memberikan apresiasi khusus kepada timnas Indonesia sebagai salah satu negara dengan kenaikan peringkat terbanyak karena berhasil naik 4 peringkat. Fenomena menarik terjadi saat FIFA memilih menyematkan bendera Indonesia untuk dipampang bersebelahan dengan sang juara dunia, Argentina. Padahal ada Yaman yang menjadi tim dengan penambahan poin terbanyak, serta Pakistan dan Sri Lanka yang juga naik 4 tingkat. Lonjakan luar biasa skuad Garuda ini berhasil diraih setelah anak asuh John Hartman menyapu bersih kemenangan back-to-back melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil impresif tersebut membuat Indonesia mendapatkan tambahan 12,2 poin yang membuat tim kini mengoleksi total 1.157,14 poin. Dengan pengumuman ini, FIFA pun secara resmi membuka perhitungan khusus bagi Piala Dunia 2026, di mana pembaruan peringkat selanjutnya baru akan diumumkan kembali pada 20 Juli 2026 mendatang. Singgung Indonesia, media Inggris telanjangi standar ganda FIFA. Jagat maya mendadak gempar oleh laporan frontal media Inggris BBC Sport. Mereka secara berani menelanjangi praktek standar ganda FIFA dalam menentukan tuan rumah turnamen akbar. Menariknya, nasib sepak bola Indonesia ikut disenggol sebagai bukti nyata betapa tebang pilihnya keadilan di panggung dunia. Perlu diketahui, BBC Sport menyoroti bagaimana FIFA bersikap tebang pilih terhadap kebijakan negara tuan rumah yang berdampak pada partisipasi peserta. Dalam laporan terbarunya, mereka membandingkan nasib apes Indonesia menjelang Piala Dunia U20 2023 dengan karpet merah yang diberikan kepada Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Media Inggris tersebut mengingatkan bahwa Indonesia dicopot haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan turnamen dipindahkan ke Argentina hanya karena adanya penolakan terhadap tim nasional Israel. Namun, perlakuan berbeda terjadi menjelang Piala Dunia 2026. Amerika Serikat memiliki kebijakan imigrasi yang berpotensi mencekal negara peserta seperti Iran. Tetapi, FIFA justru mengaku tidak berdaya dan tak punya wewenang mengontrol kebijakan visa pemerintah Amerika Serikat. Terkait ketimpangan ini, media Inggris tersebut secara blak-blakan menulis laporan kritis mereka. Secara blak-blakan, BBC Sport kedapatan menelanjangi adanya praktek standar ganda yang dijalankan FIFA soal penunjukan tuan rumah Piala Dunia dengan menyenggol nasib timnas Indonesia. Ujarnya, perbandingan mencolok ini memicu kembali perdebatan global tentang konsistensi aturan FIFA. Meski hingga kini FIFA masih bungkam tanpa memberikan tanggapan resmi, gelombang kritik keras sudah terlanjur menghantam mereka dari komunitas internasional, organisasi supporter Football Supporters Europe, hingga PBB. Sorotan tajam ini menjadi bukti sahih bahwa jargon fair play yang selalu digelorakan FIFA nyatanya langsung ciut dan tidak berlaku ketika harus berhadapan dengan kekuatan negara adidaya.